Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Tanjung. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, Pendidikan Teknik Otomotif, Prodi S1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sebuah media pembelajaran mengenai kurikulum dasar 3.3 SMK kelas 2 tentang menerapkan cara perawatan sistem starter. Dan tugas ini sebagai lengkap tugas akhir mata kuliah media pendidikan di Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handus Andrizal MPD. Baiklah, pada pembahasan sistem starter ini saya memiliki 4 subsistem yang akan dibahas. Yang pertama adalah kajian teori dari sistem starter. Yang kedua, rangkaian kelistrikan sistem starter. Yang ketiga, cara kerja sistem starter. Dan yang keempat adalah komponen-komponen sistem starter. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kajian teori dari sistem starter. Sebagaimana kita lihat pada teori yang disampaikan pada slide kali ini, terkait dengan kajian teori sistem starter. Yang kalau bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan semuanya, bahwasanya sistem starter merupakan sistem yang memicu kerja awal dari sebuah mesin, di mana sistem starter dapat bekerja dengan baik dan dalam waktu yang relatif bertahan lama karena didukung oleh komponen seperti baterai yang selalu mengisi suplai arus listrik kepada starter tersebut. Juga sistem starter ini digunakan hampir pada seluruh kendaraan bermotor yang ada di sekitar kita. Baik itu sistemnya masih menggunakan mechanical system atau yang sudah menggunakan electric system atau electrical motor starter. Nah, tentunya berbeda-beda sebagaimana yang teman-teman lihat pada keseharian teman-teman atau di sekitar lingkungan teman-teman semuanya. Nah, sistem starter ini pada intinya, pada kajian teori ini adalah sebagai penghidup awal atau penghidup mula-mula ke engine sebelum engine dinyalakan atau pada proses menyalakan engine itu sendiri. Nah, fungsi dari sistem starter ini adalah membantu menyalakan engine agar engine dapat bekerja sehingga memiliki siklus kerja yang tetap tanpa dibantu oleh kelanjutan dari kerja sistem starter itu sendiri. Nah, begitu kira-kira kajian teori dari sistem starter. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah rangkaian kelistrikan dari sistem starter. Nah, kalau kita lihat, salah satu contoh dari rangkaian kelistrikan di sini, berarti yang digunakan pada salah satu jenis sistem starter elektrik, bukan yang mekanik. Karena kalau mekanik, teman-teman pasti tahu, terutama pada sepeda motor, itu menggunakan yang namanya engkol yang ada di sebelah kanan biasanya, sebelah kanan dari kendaraan sepeda motor tersebut. Nah, elektrikal ini juga ada pada sepeda motor yang mana biasanya diletakkan pada tombol sebelah kanan dari stang sepeda motor tersebut. Nah, kalau pada kendaraan mobil atau kendaraan roda 4, tentunya diletakkan pada kunci kontak atau ignition switch, atau ada juga yang sudah menggunakan sistem yang kita kenal dengan OSS atau One Start Stop System, atau menggunakan tombol tekan yang ditekan hingga bisa menyalakan engine menggunakan sistem starter yang ada. Nah, dari kelistrikan ini kita bisa melihat bahwasanya rangkaian ini digunakan pada salah satu kendaraan dengan automatic transmission system atau menggunakan transmisi otomatis, di mana ada sedikit perbedaan tentunya di sini harus ditambahkan dengan netral start switch, di mana posisi dari handle transmisi atau drive lever harus pada posisi netral ataupun parking biasanya pada posisi P ataupun pada posisi netral. Barulah
sistem starter dapat bekerja. Kenapa? Karena di sini ditambahkan relay netral start switch yang terhubung dengan switch dari drive lever atau handle transmisi untuk memastikan sudah pada posisi netral ataupun parking atau belum. Nah, ini berlaku untuk kendaraan roda 4 dengan menggunakan automatic transmission. Seperti itu, teman-teman. Dan ada lagi beberapa yang mungkin pada transmisi manual ataupun menggunakan elektrikal yang sederhana, tidak seperti ini, yang bisa teman-teman temui di berbagai macam sumber yang lainnya tentunya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada cara kerja sistem starter. Untuk membahas cara kerja sistem starter, saya akan membawa teman-teman ke dalam sebuah tayangan video yang dapat kita simak secara bersama-sama bagaimana cara kerja dari sistem starter itu sendiri. Mari kita lihat, teman-teman. Hai semua, balik lagi di Auto Expose. Kalian pasti punya atau setidaknya pernah memakai motor. Sebelum dijalankan, mesin motor itu pasti dinyalakan dulu kan? Untuk menyalakan mesin motor, ada dua cara. Pertama pakai kaki atau biasa kita sebut kickstarter. Dan yang kedua yang paling praktis adalah dengan menekan tombol starter. Tentu kita biasa pakai opsi kedua, karena tinggal pencet tombolnya, motor langsung nyala. Terus bagaimana cara kerjanya? Mengapa hanya dengan menekan tombol, motor bisa nyala sendiri? Nah, itu namanya electric starting system. Sistem ini menggunakan sebuah motor listrik untuk memutar engkol mesin. Cara kerjanya cukup simpel. Saat kita tekan tombol starter, listrik dari baterai mengalir ke motor starter. Sehingga motor starter berputar dan engkol mesin juga ikut berputar. Saat engkol mesin berputar, pembakaran pada mesin terjadi akibatnya mesin bisa menyala. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa motor starter itu bisa berputar ketika ada aliran listrik? Apa yang terjadi di dalam motor starter ketika kita tekan tombol starter? Itulah yang akan kita bahas pada video ini. Nah, sebelumnya saya akan coba ulas sedikit. Nah, pada video tadi dijelaskan, sudah dilihatkan bahwasanya ada dua tipe dari sistem starter. Yang pertama tadi adalah mekanikal atau menggunakan engkol yang tadi ada di video. Yang kedua adalah menggunakan tombol ataupun elektrikal motor starter. Nah, teman-teman, sebelumnya saya minta maaf bahwasanya dalam video kali ini benar-benar tidak ada bermaksud untuk mempromokan brand otomotif manapun. Kebetulan saya dapatkan ini dari sumbernya pada YouTube dan saya ambil, saya langsung masukkan di sini. Sehingga mungkin akan muncul beberapa iklan seperti yang teman-teman lihat tadi, ada iklan dari brand sepeda motor Yamaha. Semoga tidak disalah pengertian karena ini benar-benar tujuannya adalah untuk pendidikan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana prosesnya sehingga motor starter itu bisa bekerja hanya dengan kita menekan tombol ataupun memutar kunci kontak kepada posisi start. Mari kita simak video berikutnya. Supaya lebih mudah, kita bagi dalam 3 segmen. Pertama kita bahas teori motor starter. Kedua teori solenoid starter, dan yang ketiga jalur kelistrikannya. Yang pertama kita bahas tentang motor starternya. Seperti yang saya bilang, electric starter ini memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak motor starter. Motor starter adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Prinsip kerjanya menggunakan gaya elektromagnetik. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang teori motor listrik. Intinya, motor listrik DC bekerja ketika ada aliran listrik pada stator dan rotor. Aliran listrik tersebut menyebabkan stator dan rotor mengeluarkan kemagnetan. Hasilnya, rotor dapat berputar. Anda bisa cek video berikut untuk mempelajari motor listrik lebih detail. Berikutnya, kita bahas tentang solenoid starter. Apa itu solenoid starter? Nah, tadi dijelaskan pada rotor atau pada bagian dari motor starter itu bekerjanya merupakan adalah merubah energi listrik menjadi energi mekanis dengan bentuk gaya elektromagnetik atau terjadinya kemagnetan akibat arus yang mengalir di kumparan motor starter. Apa itu solenoid starter? Bisa dikatakan,
Solenoid starter adalah kopling elektrik yang mampu menghubungkan dan memutuskan putaran poros motor starter ke engkol mesin. Saat kita tekan tombol starter, solenoid starter langsung mengaitkan gigi flywheel pada mesin dengan poros motor starter. Ketika mesin sudah nyala, solenoid akan memutuskan perkaitan tersebut sehingga motor starter tidak terpengaruh oleh putaran mesin. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari solenoid motor starter yang juga menggunakan prinsip kemagnetan, di mana di sini terbuat dari inti besi sehingga ketika solenoid terjadi kemagnetan, inti besi ini akan tertarik ke dalam lubang solenoid tersebut sehingga dalam proses gaya menarik itu terhubunglah tuas kepada poros motor starter ini yang akan terdorong ke arah depan sehingga terjadilah persatuan antara pinion gear dari motor starter dengan flywheel yang terdapat pada engine. Hal ini menyebabkan flywheel akan diputar oleh pinion gear dari motor starter yang menyebabkan flywheel berputar dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sehingga putaran ini dimanfaatkan oleh piston untuk melakukan kerjanya dari langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang hingga menghasilkan langkah yang tidak terhenti atau dalam kata lain engine dapat menyala. Dan setelah flywheel ini dirasa putarannya jauh lebih tinggi atau cukup tinggi daripada pinion gear, maka pinion gear akan dengan otomatis melepas putaran tersebut. Hal ini juga akan dibantu oleh solenoid dari motor starter itu sendiri. Nah, itulah secara singkat cara kerja dari sistem starter. Selanjutnya kita akan lihat dari konstruksi dan komponen dari sistem starter itu sendiri. Kita akan coba masuk ke dalam sebuah slide video berikut, slide dari presentasi berikut, mengenai tentang sistem starter. Nah, ini adalah konstruksi dan komponen sistem starter. Kalau kita lihat di sini, sistem starter itu konstruksinya tidak terlepas dari yang namanya baterai, lalu ada motor starter, tentunya ada pinion gear, ada starter motor, kemudian di sana kalau diberi petunjuk, ada juga ring gear atau kita sebut juga flywheel, atau teman-teman di daerah biasa menyebutnya dengan roda gila gitu ya. Nah, lalu juga ada ignition switch, tentunya ada relay juga ya di sini. Nah, di mana untuk melakukan kerjanya sistem starter memerlukan beberapa komponen pendukung seperti baterai, fusible link, ignition switch, starter relay, dan magnetic switch. Lalu selanjutnya kita akan coba bahas lebih perinci tentang baterai. Baterai adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai pensuplai arus listrik pertama sebelum engine dinyalakan. Nah, jadi baterai ini sangat berperan penting terhadap motor starter karena sama-sama berfungsi saling membantu bekerja sama sesaat sebelum engine dihidupkan. Dan kedua komponen ini akan sama-sama diistirahatkan ketika engine sudah dinyalakan karena baterai akan menerima charging charge-nya atau dari sistem charging system dan starter akan standby dengan arus listrik yang disuplai dari baterai itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang ignition switch atau kunci kontak. Nah, kunci kontak di sini mungkin kita lihat adalah kunci kontak yang masih biasa ya, belum menggunakan kalau mobil-mobil terbaru itu ada yang sudah menggunakan one start of button atau OSS sehingga kunci kontaknya tidak seperti ini. Dan di sini adalah start switch-nya berada pada bagian kontak terakhir. Jadi kalau kita putar kunci kontak sampai posisi start atau ST, maka sistem starter akan bekerja saat itu. Nah, kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak ini sebagai saklar utama yang akan menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga listrik dari baterai. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya yoke
and pole atau yoke dan pole core. Di sini yoke berfungsi sebagai tempat mengikat dari pole core itu sendiri yang terbuat dari besi atau logam berbentuk silinder dan sekaligus merupakan rumah dari kumparan yang kita lihat tadi yang akan terjadi kemagnetan pada video sebelumnya. Sedangkan pole core yang terlihat di sini merupakan penopang dari file coil itu. Nah, di sini ada file coil yang mana motor starter mempunyai 4 buah pole core yang dikaitkan pada yoke dan dengan menggunakan stroke atau baut. Nah, ini adalah kumparan atau biasa disebut armatur. Nah, inti besi pada armatur ini akan menjadi sirkuit magnet bagi medan magnet yang dihasilkan dari kutub dan merubah gaya elektromagnetik yang dihasilkan di antara gaya magnetik dari inti kutub dan armatur ke koil, ya, koil ke gaya putar. Karena itulah semakin besar armatur ini, maka putaran yang dihasilkan juga akan semakin besar tentunya. Lalu selanjutnya ada yang namanya brush. Brush di sini berfungsi ada 2 buah ya yang diikat brush tersebut, di mana disambungkan dengan armatur coil melalui komutator, sedangkan sikat yang lainnya diikat dengan pada pemegang yang dihubungkan ke massa bodi kendaraan, ditekan ke komutator oleh pegas. Nah, ini nanti yang akan memberikan suatu gaya magnetik, merubahnya menjadi elektromagnetik. Lalu selanjutnya ada yang juga yang disebut dengan komutator. Komutator adalah sebuah komponen dari sistem starter yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik kumparan medan melalui sikat positif atau tadi yang kita sebut brush ke kumparan armatur atau kumparan yang tadi sebelumnya sudah kita lihat, dan dari kumparan armatur ke sikat yang negatif. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang drive lever atau tuas penggerak yang ada pada solenoid motor starter tadi, seperti yang kita lihat di video, yang mana fungsi untuk mendorong gigi pinion gear ya keluar tadi agar bisa berhubungan dengan flywheel dan akan segera memutus ketika engine sudah menyala. Tentunya gerakan ini dipicu oleh gerakan elektromagnetik yang terjadi pada solenoid motor starter. Lalu ada juga solenoidnya. Pada solenoid ini terdapat 4 buah terminal, yaitu ada terminal 30, 50, C, dan B. Dan lebih banyak memang terminalnya adalah terminal 30, 50, dan C saja. Untuk terminal B itu ada beberapa varian saja. Lanjut, ini adalah cara kerja sistem starter. Nah, cara kerja sistem starter seperti yang sudah kita lihat di video tadi ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini pada posisi-posisi yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita kembali ke posisi ini. Dan itulah tadi beberapa komponen-komponen yang ada pada sistem starter beserta dengan fungsi-fungsinya. Jadi komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk membuat proses dari motor starter itu bekerjanya bisa dengan maksimal sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang menghidupkan engine saat mula-mula kendaraan akan digunakan. Itulah fungsi dari sistem starter tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat digunakan sebagai referensi belajar bagi kita semuanya. Jika banyak kekurangan, saya secara pribadi mohon maaf, dan segala kelebihan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.